Jateng 5. Pemirsa, kami ajak Anda untuk langsung melihat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi pemilu di KPU. Sudah selesai. Jateng 5. Ya, terus di bawahnya Mas Boyolali, di bawahnya Jateng 5 itu. Boyolali. Oke, di angka 5. Angka 5 ditulis semula. Terus di bawahnya urutannya PDIP C5, koreksi. Oke. Semula. Di Mas, Mbak dibuka lembar kerjanya tadi Mas. Oke ya, kembali ke Excel. Calonnya ada 8. Oke. Excel. Ya. Nah, di bawah itu ditulis partai. Terus calon 1 sampai 8 tulis. 12. Ya, di bawah lagi paling bawah total. Di bawahnya ya. Oke. Oke ya. Oke, kita buka lembar kerjanya Mas. Partai semula dapat berapa? Ya. Atas, paling atas itu loh. Paling atas. Tadi loh, suara partai loh Mas. Aduh, suara partai paling atas loh. Suara partai semula 153. Nah, sebentar. Ini kan problemnya di operator Mas. Di atas kok malah naik lagi, satu partai. Ya, sambil bawah, sampai total itu sampai 774. (153) itu sampai 774 di copy. Ya, ditaruh situ. Ya, oke ya. Di hurufnya itu fontnya disesuaikan Mas, kebesaran itu. Oke. Oke ya. Nah, Mas, saya minta tolong paling atas sampai angka 8 itu 153, 905 sampai dengan calon 8 itu disum, dijumlah, nanti taruh paling bawah total. Sebelah kiri yang sudah ada tulisannya itu loh, bukan itu. Bukan di situ Mas. Paling bawah itu nanti 774-nya dihapus dulu deh. Nah, itu dihapus. Ya, dari atas sampai bawah itu dijumlah. Oke ya, sama ya. Oke, Mas operator tolong didengarkan ya. Mas, ditulis, dibacakan. Baik. Suara partai semula Nggak usah. Kan sudah nih, langsung koreksinya aja. Koreksinya, suara partai menjadi 155883. Calon 1 tetap 297366. Calon 2 tetap Pelan-pelan. Calon 2 tetap 115123. Calon 3 tetap 36085. Calon 4 tetap 76414. Calon 5 menjadi 74750.
calon 6 tetap 4225, calon 7 tetap 10110, calon 8 tetap 4326, jumlah 774282. Sebentar, di jumlah dari atas Mas. Jangan diketik, di jumlah dari atas. Itu tadi sudah benar. Ngapain dihapus? Nah, dari atas. Mulai dari 155. Sudah ini. Pakai rumus. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan proses rekapitulasi yang sudah dimulai siang hari ini. Ada 2 provinsi, yaitu Papua dan juga Papua Pegunungan, yang karena ada kendala teknis dan keamanan baru bisa dilaksanakan pada hari ini. Kami akan ajak Anda untuk melihat perkembangan rapat pleno ini dan apa yang terjadi di sana. Sejak siang ini sudah ada jurnalis Metro TV, Valerie Budianto, yang memantau langsung di kantor KPU. Valerie, apa yang sudah terjadi sepanjang hari ini? Sejak mulai tadi kedatangan Papua ya, yang terakhir di siang, kemudian akhirnya sekarang kita melihat bahwa rapat pleno baru dimulai. Ya, Anggi, sejauh ini kita tahu bahwa agenda dari KPU di hari terakhir untuk rekapitulasi nasional adalah untuk melakukan penghitungan terhadap 2 provinsi tersisa, yaitu yang pertama adalah untuk Provinsi Papua dan yang kedua adalah untuk Provinsi Papua Pegunungan. Awalnya direncanakan untuk Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan dilangsungkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun karena jadwal dan juga durasi penerbangan dan juga mempertimbangkan hasil rekapitulasi untuk Provinsi Jawa Barat yang baru saja selesai pada pukul 4.30 dini hari tadi, maka pihak dari KPU memutuskan untuk melakukan jeda terlebih dahulu, dan kemudian juga karena pihak dari Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan yang baru tiba di pagi hari dan siang hari secara terpisah, diawali oleh kehadiran dari KPU Provinsi Papua Pegunungan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, lalu dilanjutkan dengan tahapan verifikasi dokumen, dan akhirnya saat ini akan berlangsung rekapitulasi untuk Provinsi Papua Pegunungan terlebih dahulu. Jadi sesuai dengan urutan kedatangan dari kedua provinsi yang tersisa ini, dan nantinya direncanakan apabila Provinsi Papua Pegunungan selesai melakukan rekapitulasi akan dilakukan rehat sejenak, kemudian akan dilanjutkan pada Provinsi Papua yang baru saja tiba, pihak KPU-nya, kemudian juga segala logistik dan juga bukti-bukti formulirnya sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi. Nah, kalau misalnya kita melihat di ruang rekapitulasi nasional saat ini, untuk proses rekap hanya dilangsungkan di 1 panel saja. Jadi kalau kita melihat pada kemarin, panel dilangsungkan di 2 panel, ada panel A dan juga panel B secara terpisah untuk mempercepat proses rekapitulasi. Namun khusus hari ini mempertimbangkan karena memang hanya 2 provinsi saja yang tersisa, maka hanya dilangsungkan di 1 panel saja secara bergiliran, diawali oleh Provinsi Papua Pegunungan, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Provinsi Papua. Namun kalau misalnya kita lihat saat ini yang berlangsung di dalam, kita bisa melihat bahwa belum dimulai proses rekapitulasi untuk Provinsi Papua Pegunungan. Mengapa? Karena setelah kami konfirmasi juga dengan Komisioner KPU Agus Melas, untuk rekapitulasi Papua Pegunungan ini akan diawali dengan pembacaan rekomendasi Bawaslu terhadap sejumlah kejadian yang terjadi di sejumlah daerah. Salah satu daerah yang disebutkan akan dibacakan rekomendasinya oleh pihak Badan Pengawas Pemilu adalah di Jawa Tengah, yaitu dari Boyolali, yang akan menyampaikan apa saja peristiwa-peristiwa dan juga keberatan serta kejadian luar biasa yang terjadi selama pemungutan suara dan juga pihak-pihak lainnya, perhitungan lainnya selama berlangsung di Boyolali dan juga Jawa Tengah. Kemudian setelah nanti diberikan rekomendasi dan apabila memang disetujui oleh setiap saksi parpol yang hadir, maka barulah akan dilanjutkan pada proses rekapitulasi terhadap Provinsi Papua Pegunungan. Tadi kami sempat menanyakan apakah pembacaan rekomendasi Bawaslu hari ini khususnya untuk Boyolali menjadi relevan, mengingat kita ketahui bersama bahwa sebenarnya perhitungan untuk Provinsi Jawa Tengah dan juga provinsi-provinsi lainnya di daerah tersebut sudah disahkan untuk suara sahnya rekapitulasi secara nasional. Apakah akan menimbulkan hasil yang berbeda atau bagaimana? Ternyata memang dinyatakan ini akan hanya bersifat administrasi saja karena memang sudah menjadi kewajiban dari KPU dan juga Bawaslu untuk sama-sama menindaklanjuti, membacakan apa saja hal-hal
hal keberatan dan juga yang terjadi selama proses pemungutan suara dan juga rekapitulasi berlangsung. Kemudian apabila memang dinyatakan ada hal yang salah atau kurang tepat, maka fungsi dari Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu yang mengawasi pemilu adalah memberikan rekomendasi. Namun rekomendasi ini hanya bersifat evaluasi agar tidak diulang kembali di pemilu 5 tahun mendatang. Sehingga nanti apabila nanti rekomendasi Bawaslu sudah selesai dilangsungkan, kita akan sama-sama melihat dan juga dapat menyaksikan langsung bagaimana proses rekapitulasi untuk Provinsi Papua Pegunungan. Nah, terkait dengan tenggat waktu yang kita ketahui bersama, hari ini merupakan hari terakhir dari proses rekapitulasi, yaitu di tanggal 20 Maret 2024. Dipastikan akan dapat selesai tepat waktu, walaupun memang dilakukan hanya di satu panel yang sama untuk 2 provinsi yang berbeda, karena dapil dari Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Pegunungan yang hanya sedikit, hanya ada 1 dapil, sehingga memang tidak memerlukan banyak waktu seperti Provinsi Jawa Barat. Kita ketahui bersama ada 27 kabupaten kota, 11 dapil yang memakan waktu sangat panjang untuk dibacakan satu persatu. Kalau misalnya kita bandingkan juga dengan pembacaan atau maupun rekapitulasi dari Provinsi Maluku yang dilangsungkan kemarin, dapilnya juga tidak sebanyak dengan dapil-dapil lainnya. Hanya memakan waktu 1,5 jam hingga 2 jam saja. Sehingga apabila kita mengkonversinya, kita hitung secara matematis, sesuai dengan Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan hari ini, seharusnya tidak akan memakan waktu lama. Dan nanti untuk proses rekapitulasi seperti biasa akan diawali dengan pembacaan penghitungan hasil untuk pemilihan presiden, kemudian pemilihan pileg dan juga dilanjutkan hingga akhirnya. Itu tadi terkait dengan apa saja yang terjadi saat ini di KPU dan direncanakan nanti usai perolehan untuk Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan ini selesai dilakukan, maka akan segera dilakukan rapat pleno antar para pimpinan untuk nanti menentukan siapa pihak yang akan memenangkan pemilu 2024. Rencananya akan diumumkan usai buka puasa. Anggi. Baik, Valerie, sebenarnya kalau kemarin kan sempat ada rencana bahwa panelnya itu dua panel ya. Kemudian sekarang kita masih punya 2 provinsi lagi yang hasilnya menurut laporan Anda tadi adalah 1 panel saja. Apakah ini bisa terkejar target sebelum membuka puasa sudah selesai? Ya, dipastikan tadi oleh Komisioner KPU Agus Melas bahwa target untuk menyelesaikan rekapitulasi nasional untuk 2 provinsi yaitu Papua dan juga Papua Pegunungan dapat selesai dalam kurun waktu, kalau kita melihat saat ini hampir pukul 3 sore, maka diprediksikan akan selesai sebelum pukul 6 waktu Indonesia Barat, maka dinyatakan akan selesai mengingat jumlah dapil yang cukup sedikit, hanya ada 1 dapil di Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian juga ditambah tadi sebelum proses rekapitulasi nasional berlangsung sudah dilakukan pengecekan verifikasi dokumen dari masing-masing provinsi, yaitu Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Pegunungan, sehingga dipastikan tidak akan ada tumpang tindih maupun ketidakcocokan, dan hal ini juga dianggap mampu meminimalisir proses rekapitulasi, meminimalisir proses kesalahan, sehingga nanti diharapkan proses pembacaan dari hasil perolehan rekapitulasi tingkat provinsi di Papua dan juga Papua Pegunungan dapat berlangsung secara lancar tanpa ada kesalahan pembacaan maupun kesalahan data. Namun tentu yang nanti mesti menjadi perhatian adalah sebelum suara tersebut seluruhnya dinyatakan sah, perlu mendapatkan persetujuan dari saksi-saksi parpol yang turut hadir dalam proses rekapitulasi untuk menyaksikan bagaimana proses rekapitulasi. Apabila nanti ada keberatan atau misalnya ada yang tidak diterima, maka hal tersebut diprediksikan dapat menjadi salah satu hal yang menghambat proses rekapitulasi atau mungkin dapat membuat hasil penetapan pemilu akan diundur. Namun dipastikan kalau kita melihat pada undang-undang, hasil penetapan pemilu maksimal diumumkan pada hari ini 20 Maret 2024 pada pukul 23.59, sehingga apabila memang nanti hingga pukul 23.59 belum diumumkan, berarti akan ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pihak KPU, sehingga memang dipastikan apabila ternyata proses dari rekapitulasi Papua dan juga Papua Pegunungan lebih lambat daripada waktu yang diekspektasikan, yaitu sebelum buka puasa berlangsung, maka juga ada opsi kedua yang disebutkan oleh Komisioner KPU Agus Melas, yaitu penetapan pemilu yang baru akan dilakukan nanti usai salat tarawih. Nah, kalau misalnya untuk perolehan terkini, kita ketahui bersama untuk Pilpres, meskipun memang diagram dari Sirekap yang sudah tidak dapat lagi diakses oleh publik, namun apabila kita melihat dari proses rekapitulasi yang berlangsung sejauh
sejauh ini sudah ada di 36 provinsi seluruh Indonesia dan juga hasil dari PPLN luar negeri ada 128 PPLN. Posisi tertinggi masih dipegang oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, kemudian di posisi kedua adalah paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin, posisi ketiga adalah paslon nomor urut 3 Ganjar dan juga Mahfud. Itu tadi untuk Pilpres per 36 provinsi di Indonesia, jadi masih ada 2 provinsi tersisa. Kalau misalnya untuk Pileg, perhitungan per 36 provinsi di Indonesia saat ini hanya ada 8 partai politik yang berhasil lolos ke Senayan, ke parlemen. Ini berdasarkan hasil-hasil rekapitulasi yang selama ini disiarkan melalui YouTube dari KPU RI, disiarkan secara terbuka. Untuk partai-partai tersebut yang mendapatkan suara tertinggi pertama adalah PDI Perjuangan, kedua adalah Golkar, ketiga Gerindra, keempat PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, kelima Partai Nasdem, keenam Partai Keadilan Sejahtera, ketujuh Partai Demokrat, dan yang kedelapan adalah Partai Amanat Nasional. Ada yang berbeda berarti antara hasil Pileg kali ini dan juga hasil Pileg khususnya parpol yang masuk ke parlemen di pemilu 2019, karena kita ketahui bersama kalau saat ini yang ada 9 partai yang total masuk ke parlemen, yaitu ada Partai Persatuan Pembangunan. Namun untuk perhitungan sejauh ini per 36 provinsi yang sudah masuk suaranya direkap secara sah nasional, P3 mendapatkan 3,84%, total 5.761.181 suara. Sementara kita ketahui bersama untuk ambang batas parlemen adalah minimal 4%. Ini berarti masih ada kurang sekitar 1, sekian persen. Dan apabila kita melihat juga dari jumlah rakyat yang tinggal di Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Pegunungan yang bisa dikatakan faktanya tidak terlalu banyak, berarti memang akan sedikit kemungkinan agar Partai Persatuan Pembangunan ini dapat lolos ke parlemen. Hal lainnya juga sempat menimbulkan polemik belakangan ini, utamanya sebelum KPU memutuskan untuk menutup diagram dari Sirekap KPU adalah perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang disebutkan sempat mengebut dari 2, sekian persen hingga sempat menuju 3,13%. Namun setelah kami lakukan rekapitulasi kembali lagi ini secara manual berdasarkan hasil rekapitulasi yang disiarkan secara nasional di YouTube KPU RI, perolehan suara PSI per hari ini total 36 provinsi, masih ada 2 provinsi tersisa adalah mendapatkan 2,79% dengan perolehan 4.197.779 suara. Ini berarti memang masih cukup jauh dengan ambang batas parlemen yaitu 4%. Ini berarti hampir bisa dibilang bahwa nanti total partai yang akan lolos ke parlemen untuk pemilu 2024 hanyalah 8 partai politik. Namun tentunya Anggi, kita harus sama-sama melihat bagaimana hasil rekapitulasi untuk Pilpres dan juga Pileg untuk 2 provinsi tersisa, yaitu Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan yang akan dilangsungkan hanya di satu panel saja. Di panel A dipimpin langsung oleh Ketua KPU, dihadiri oleh seluruh komisioner KPU dan juga pihak dari Bawaslu, baik ketua dan juga komisionernya. Anggi. Lari, sebenarnya cukup menarik ya bahwa dari 2 provinsi ini ada yang masih berharap-harap cemas sebenarnya bahwa akan memberikan sumbangsih suara begitu ya. Tapi kalau yang tadi partai-partai yang Anda sebutkan, ini sebenarnya wilayah Papua dan Papua Pegunungan juga bukan basis mereka. Ini yang akan kita terus pantau dan lihat ya. Nah, untuk sore hari ini apakah sudah ada perwakilan dari partai yang sudah hadir di sana, Pak Lari? Ya, untuk sore hari ini pastinya sudah ada perwakilan dari partai politik yang sudah tiba di KPU RI. Mengapa? Karena paling tidak setiap parpol pasti mengirimkan minimal 1 saksi untuk sama-sama menyaksikan secara langsung proses rekapitulasi. Karena nanti sebelum memang proses dan juga hasil rekap dinyatakan sah harus ditandatangani oleh seluruh saksi parpol yang hadir. Namun kalau misalnya Anda maksud adalah apakah ada banyak perwakilan parpol yang tiba di sini untuk sama-sama menyaksikan penetapan pemilu. Kalau kita lihat kondisi saat ini di luar gedung KPU RI, kami masih belum melihat kehadiran begitu banyak personil dari partai politik. Yang dilihat adalah personil pengamanan yang sudah berjaga sejak 3 hari belakangan ini untuk mengantisipasi adanya aksi demonstrasi yang biasanya kerap terjadi 5 tahun sekali begitu penetapan hasil pemilu ini dilangsungkan. Anggi. Lari Budiatu, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, kita akan kembali melihat ini adalah situasi rekapitulasi di gedung KPU. 815 calon 5 2 3 1 6
calon 6, 1880. Jumlah suara sah partai politik dan calon 244.983. Sudah sesuai? Teman-teman Bawaslu sudah sesuai ya? Saksi sudah sesuai ya? Pimpinan, mohon izin. Jadi memang pada saat pleno sebelumnya soal Banten 2 ini ada permintaan dari kami untuk menelusuri beberapa hal yang saya kira waktu itu sudah kami sampaikan, banyak yang kejanggalan-kejanggalan yang memang seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan, karena terlalu banyaknya itu mungkin cukup rumit ya, cukup banyak. Saya kira dalam upaya yang lain kami juga sedang berupaya untuk melaporkan hal ini ke Bawaslu RI juga, karena memang karena waktu itu prosesnya ada di Bawaslu Banten, kami laporkan ke Bawaslu Banten saat itu. Tetapi sampai dengan beberapa waktu yang lalu ternyata memang anunya belum menurut apa yang disampaikan oleh yang mengurus ini di sana itu tidak proper penyelesaian di sana, sehingga kami melaporkan hal yang sama dengan bukti-bukti yang ada kepada Bawaslu RI. Tetapi memang butuh proses. Saya kira sambil jalan semuanya sedang berproses. Mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh pimpinan, saya kira untuk hal ini tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi tetap catatan kami masih dalam proses itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Saya kira nanti di form catatan kejadian khusus atau catatan keberatan, saksi PAN bisa menuliskan itu ya, bahwa situasinya dalam penelusuran bukti-buktinya belum, teman-teman Bawaslu menyatakan belum memadai untuk bisa ditelusuri. Tapi kalau tetap ada keberatan dicatat atau dianggap kejadian khusus, silahkan nanti dicatat oleh saksi PAN dan supaya nanti disampaikan di sini. Demikian ya. Baik, kita sahkan perolehan suara pemilu DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Banten 2. Bismillah sah. Terima kasih dari teman-teman KPU Provinsi Banten, Bawaslu Banten, dan juga Bawaslu Pusat. Silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih pimpinan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Papua Pegunungan. Sudah siap teman-teman Papua Pegunungan? Nanti ketua memperkenalkan diri dulu dengan para anggota, kemudian salah satu anggota menunjukkan sampul yang isinya form D kepada para saksi, kepada Bawaslu, dan kemudian nanti dibuka satu-satu dimulai dari pemilu presiden, lalu pemilu DPR dan pemilu DPD. Nanti setelah dibuka dibacakan dulu hasilnya, dan nanti kalau ada catatan-catatan keberatan atau catatan kejadian khusus kita bahas di bagian akhir. Begitu ya. Teman-teman operator sudah siap?
Oke, silakan Ketua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia, yang terhormat Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia, yang saya hormati kepada kolega saya KPU Provinsi Papua Pegunungan, yang saya hormati kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, yang saya hormati kepada saksi dari 18 partai politik dan saksi dari DPD, yang saya hormati juga kepada saksi paslon nomor 1, 2, dan 3, yang saya hormati juga rekan-rekan wartawan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena perlindungannya kami bisa dapat hadir bersama Bapak Ibu dan pimpinan KPU RI, pimpinan Bawaslu RI, dan partai politik di pusat. Karena pernyataan Tuhan kami bisa hadir di sini. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Daniel Jingga, Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan. Yang di sebelah kanan saya sudah kenal Pak Theo Kosai. Yang di kanan saya juga Pak Naftali Paweka. Dan sebelah kiri saya Pak Melkianus Kambu, beliau juga mantan KPU Provinsi Papua Pegunungan bersama Pak Theo, KPU Provinsi Papua. Dan di sebelah kiri saya, rekan saya Pak Ansar S. Baik, sebelum kami memulai acara rekapitulasi perhitungan suara, kami memberikan waktu kepada anggota saya untuk mempertunjukkan PPWP-nya. Sekian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.